Perkenalkan, nama saya Nadila Adriani, NIM 4311420034 dari Rombel Kimia 20B Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium kimia. Tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa menganalisis komponen-komponen K3 di laboratorium kimia. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan RAMP atau Recognize Hazard, Assess the Risk of Hazard, Minimize the Risk of Hazard, and Prepare for Emergency. Yang ketiga yaitu mahasiswa memahami pentingnya menerapkan protokol K3 di laboratorium kimia. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang pertama, yang dibahas adalah alat keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu ada APD atau alat pelindung diri. Terdiri dari jas laboratorium atau lab coat, berfungsi sebagai pelindung tubuh dari percikan bahan kimia berbahaya. Terdapat dua jenis laboratorium, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Selanjutnya yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Macam-macam sarung tangan yang digunakan di laboratorium biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neopren. Sarung tangan yang terbuat dari karet alam ada yang dilengkapi dengan serbu khusus dan tanpa serbu. Set tersebut umumnya terbuat dari tepung kanji yang berfungsi untuk melumasi sarung tangan supaya mudah digunakan. Alat pelindung diri selanjutnya yaitu ada sepatu. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika bekerja di laboratorium karena tidak dapat melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia terjatuh mengenai kaki. Sepatu biasanya umum digunakan untuk pelindung. Namun, di laboratorium kimia, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan laboratorium apabila digunakan untuk keluar dari laboratorium. Yang selanjutnya, yaitu ada masker. Pekerjaan di laboratorium kimia memiliki potensi bahaya yang berasal dari bahan atau reaksi kimia, karena dapat mengeluarkan gas berbahaya, sehingga menggunakan masker gas cocok untuk antisipasi terhirupnya gas berbahaya. Masker gas dapat berupa masker biasa berbahan kain dan masker khusus yang dilengkapi material penghisap gas. Masker gas umumnya digunakan untuk keperluan umum seperti larutan standar, sedangkan masker gas khusus digunakan saat menggunakan larutan atau bahan kimia yang mengandung gas berbahaya seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam sulfida. Dan selanjutnya yaitu ada alat pelindungan diri, yaitu kacamata. Di laboratorium kimia, kacamata digunakan untuk menjaga mata dari percikan larutan kimia atau panas yang dapat membahayakan. Kacamata yang digunakan sebaiknya adalah kacamata yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Terdapat dua jenis kacamata keselamatan, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Clear safety glasses merupakan kacamata keselamatan yang biasa digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu, sementara itu clear safety goggles digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya. Selanjutnya ada pelindung muka. Pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi wajah dari panas api dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur dan mengambil alat yang dipanaskan dengan autoclave. Yang selanjutnya ada perlengkapan P3K. P3K sendiri merupakan pertolongan yang diberikan segera setelah kecelakaan dengan memberikan pengobatan dan perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih akurat oleh dokter ahli. Pertolongan yang diberikan bersifat sederhana dengan peralatan dasar sederhana yang langsung diberikan di tempat kejadian, yaitu di laboratorium. Berikut peralatan P3K yang umum harus ada di kotak P3K. Yang pertama ada plester, selanjutnya pembalut perkakat, pembalut steril, besar, sedang, dan kecil, perban gulung, perban segitiga, kain kasa, pinset, gunting, peniti, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada sarana instalasi pengelolaan limbah.
Limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan atau harus pada tempat yang disediakan. Limbah bahan kimia secara umum meracuni lingkungan, oleh karena itu perlu penanganan khusus. Yang pertama yaitu limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Yang kedua, limbah padat atau kertas saring, korek api endapan dibuang di tempat khusus. Limbah yang tidak berbahaya, misalnya deterjen, boleh langsung dibuat dengan pengencaran air yang cukup banyak. Yang terakhir yaitu limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Yang selanjutnya ada pembasuh badan, pembasuh mata, alat pemadam kebakaran, dan baju tahan api. Yang pertama ada pembasuh badan darurat untuk membersihkan badan dari larutan kimia. Selanjutnya ada pembasuh mata yaitu fasilitas darurat untuk mencuci mata jika terkena banjir. Yang selanjutnya ada alat pemadam kebakaran yaitu untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran di laboratorium. Untuk selanjutnya yaitu ada bahan tahan api yaitu untuk melindungi pengguna dari panasnya api yang membakar. Cara penggunaan yaitu meletakkan kain tersebut di dalam korban, kemudian korban menggulingkan badannya. Pembahasan yang kedua ada laboratorium yang baik dan aman. Yang pertama yaitu ruang laboratorium, bersih dari sampah dan tidak licin, dilengkapi grounding, lampu penerangan tertutup atau dengan penutup lampu. Ruang laboratorium harus memiliki beberapa hal yaitu lemari asam, APAR, emergency shower, EWAS, kotak P3K, pintu darurat, dan telepon darurat. Yang kedua ada pintu darurat, tanda harus jelas, informasi menuju pintu keluar terdekat, dilengkapi emergency lighting atau lampu darurat, kemudian tidak boleh dikunci, bebas dari barang yang menghalangi langsung berhubungan dengan tangga darurat. Dan selanjutnya ada ventilasi, yaitu lengkap dengan ventilasi, exhaust, blower, dan filter. Uap yang keluar dari zat kimia harus ditarik ke ventilasi dan dinetralisir sebelum ke lingkungan. Yang selanjutnya ada lemari asam. Yang pertama sistem ventilasi baik, saluran gas harus tahan api, fungsi pintu tipe vertikal, barang tidak mudah jatuh, dan pintu tipe horizontal mudah dibuka. Alarm jika ada fungsi yang rusak. Jendela lemari asam selalu kondisi tertutup dan bukan tempat menyimpan bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu ada meja laboratorium. Yang pertama dilengkapi dengan bibir meja, bahan melamin laminate atau keramik komposit. Selanjutnya dilengkapi saluran pembuangan, instalasi listrik, dilengkapi ground, dilengkapi dengan saklar on-off, memiliki sumber listrik darurat atau emergency power. Yang selanjutnya yaitu ada penanganan kecelakaan laboratorium. Penanganan kecelakaan luka bakar. Jika kulit terkena api, kemudian bawa korban menuju ke keran. Setelah itu cuci dengan air sebanyak-banyaknya. Setelah itu olesi dengan salep lipat keran. Penanganan zat asam terkena kulit. Jika kulit korban terkena zat asam, bawa korban ke keran, kemudian aliri dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian beri soda kuah atau natrium bikarbonat, aliri dengan air kembali. Setelah itu diberi salep lapertan pada bagian yang terkena zat asam. Setelah itu bawa ke dokter. Terkena mata. Jika mata korban terkena zat asam, bawa korban ke keran, siram kurang lebih 15 menit, diperban, kemudian bawa ke dokter terdekat. Terkena mulut. Jika mulut korban terkena zat asam, bawa ke keran, kemudian kumur-kumur. Setelah itu lap dengan lap basah, lalu dengan lap kering. Jika tertelan, segera bawa korban ke keran, kemudian kumur-kumur dengan air yang banyak. Setelah itu diberi susu, lalu kumur-kumur lagi. Dan bawa ke dokter.
Penanganan zat basah. Jika kulit terkena basah, segera aliri dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu dan siram dengan larutan asam. Kemudian keringkan dengan tisu kembali. Setelah itu olesi dengan salep livertan pada bagian yang terkena basah. Jika terkena mulut, kumur-kumur dengan air. Kemudian kumur-kumur dengan air jeruk. Penanganan tertelan larutan basah. Beri dengan susu sebanyak-banyaknya. Kemudian penanganan terkena larutan basah pada mata. Siram dengan air keran. Dan selanjutnya yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kulit terkena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertan. Yang selanjutnya yaitu ada kulit terkena natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan livertan. Yang ketiga yaitu kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan pinset, tugasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan ferrous nitrat 1%. Dan terakhir yaitu ada kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi menggunakan sabun dan air hangat. Yang selanjutnya yaitu ada jika zat beracun masuk ke dalam mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas, segera menghirup amonia atau berkumur dengan lautan bikarbonat. Terus selanjutnya menghisap mentol atau minum cair hangat seperti peppermint. Selanjutnya ada senyawa arsen atau rasa tertelan. Segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Untuk pembahasan yang keempat yaitu ada jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Klasifikasi bahan kimia berbahaya. Yang pertama, bahan kimia beracun atau toksik adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernafasan atau kontak lewat kulit. Contohnya arsen triklorida, merkuri klorida, kalium cyanida, hidrogen sulfida, dan metanol. Yang kedua ada bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tumbuhan atau bahan lain. Contohnya yaitu kuarts, belerang, dioksida, asam klorida, asam sulfat, soda api, dan alkohol dengan kadar lebih dari 2%. Kemudian yang ketiga ada bahan kimia yang mudah terbakar adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Contohnya alkyl fosfor, fosfor putih, hidrida asetilena, CaCO2, Ca3P2, eter alkohol, aseton, benzenal, dan logam natrium. Yang selanjutnya ada bahan kimia mudah meledak adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekeliling. Contohnya dinamit 2,46 trinitrotoluena atau TNT dan 2,4 dinitrotoluena dibenzoil peroksida. Untuk yang selanjutnya ada bahan kimia oksidator adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contohnya hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, amonium nitrat. Yang selanjutnya ada gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contoh gas hidrogen asetilen, nitrogen etilen oksida. Untuk yang selanjutnya yaitu ada bahan kimia berbahaya. Untuk bahan atau padatan cairan gas yang jika kontak atau inhalasi oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Contoh piridin, etilen glikol, diklometan. Selanjutnya ada bahan kimia kosmetik kronik. Untuk menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berdoang dari bahan ini yang menyebabkan karsinogenik, teratogenik, vitanogenik, toksisitas,
sistemik terhadap organ spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi, dan gangguan saluran pernafasan. Contohnya benzena, benzidin, asbeston, naftilamine, senyawa nitrovinil klorida, warfarin, ruazulan. Untuk selanjutnya yaitu ada bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Untuk bahan yang dapat merusak atau menyebabkan kematian ikan atau organisme akuatik lain, bahan yang dapat merusak lapisan ozon dan bersifat persisten di lingkungan. Contoh seperti timah klorida, tetrachlorometan, protein benzina, fluorokarbon atau CFC. Untuk selanjutnya yaitu bahan kimia iritasi. Untuk bahan padatan dan cairan, jika kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Contohnya amonia, benzoil klorida, kalsium klorida, isopropilamina, asam, dan basa. Yang selanjutnya ada dampak bahan kimia bagi kesehatan. Keracunan sistematik, artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contoh benzena, timah, kadmium, timbal. Gangguan pernafasan bagian atas disebabkan oleh gas-gas yang mudah larut dalam air. Contoh gas amonia, belerang dioksida, formaldehida, asam asetat. Yang ketiga ada gangguan pernafasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang suka larut dalam air seperti klor, nitrogen, oksida. Yang selanjutnya ada asfiksian sederhana, yaitu sesak nafas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan metana. Untuk yang selanjutnya ada asfiksian kimia, yaitu sesak nafas akibat adanya gas beracun seperti CO, HCN, H2S. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pembiusan, yaitu hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti ether, kloroform, aseton, etanol, dan toluen. Yang selanjutnya yaitu ada sensitasi, yaitu kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat senyawa apaksi, formaldehida, dan debu. Kanker sebagai akibat masuknya zat karsinogenik ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Pneumocystis yaitu terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut asbes dalam paru-paru. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu aturan keamanan dan keselamatan di laboratorium. Yang pertama yaitu harus kenakan kacamata jika diperlukan, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan Anda. Spatula akan disediakan untuk menangani material padat. Jangan makan atau minum di laboratorium jangan mencicipi bahan kimia apapun. Jangan mencium bahan kimia apapun secara langsung. Gunakan jari Anda untuk menghirup bau di hidung Anda. Jangan meminta larutan melalui mulut. Lampu piket karet disediakan di setiap stasiun lab. Jangan meletakkan cairan yang mudah terbakar di dekat nyala api terbuka. Saat memanaskan dan menghiasi, pastikan ujung karbon yang terbuka menjauh siswa. Setelah selesai menggunakan pembakar spiritus atau hujan, segera matikan. Jangan duduk sembarangan di laboratorium. Tidak ada siswa yang diizinkan bekerja sendiri di lab. Anda harus diwasi oleh instruktur laboratorium atau teknisi lab. Untuk yang selanjutnya, jangan menuangkan bahan kimia apapun ke dalam bak cuci tanpa izin dari instruktur. Dan selanjutnya, beritahu instruktur Anda jika terjadi tumpuhan merkuri. Selanjutnya, jangan melakukan permainan atau bercanda di laboratorium. Kegagalan untuk mengikuti aturan akan mengakibatkan pemberhentian langsung dari lab dan tindakan selanjutnya. Kemudian, semua barang pecah belah yang pecah harus segera dibersihkan. Instruktur harus diberitahu tentang semua kerusakan, terutama jika termometer terlibat. Lakukan semua reaksi yang melibatkan bahan kimia yang dibawa berbahaya atau berbahaya di lemari atau sesak. Jika bahan kimia mengenai kulit Anda, segera cuci area yang terkena dengan air dalam jumlah banyak. Instruktur harus diberitahu tidak peduli betapa kecilnya kejadian tersebut. Saat menuangkan satu cairan ke cairan lain, lakukan dengan perlahan dengan hati-hati. Untuk mengajarkan asam, tuangkan asam ke dalam air. Jangan pernah menuangkan air ke dalam asam. Lakukan praktik tata usaha yang baik di laboratorium. Pastikan bangku laboratorium tetap bebas dari gangguan selama percobaan. Jika terjadi tumpahan, segera bersihkan area tersebut dan pastikan untuk menggunakan spons basah untuk menyemprot stasiun kerja di akhir sesi lab. Ketahui apa yang harus Anda lakukan sebelum memasuki lab. Pelajari percobaan dengan sesama sebelum datang ke laboratorium. Untuk yang selanjutnya yaitu material seperti datasheet atau MSDS. Material seperti datasheet atau MSDS adalah informasi tentang uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan buangan. Isi MSDS biasanya yang pertama ada tanggal pembuatan, alamat produsen atau supplier, nomor seri CAS atau Chemical Abstract Serial Number, nama kimia, nama perdagangan dan sinonim, nama kimia lainnya, rumus struktur dan rumus kimia, tanda bahaya bahan kimia, komposisi, persen berat, dan seterusnya.
Berikut ini ada NFPA Hazard Classification. Untuk yang biru ada health, merah vulnerable, kuning reactivity, putih special. Spot 0 tidak ada efek, 1 efek rendah, 4 efek tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu ada prevention atau pencegahan. Lebih baik mencegah limbah daripada mengolah atau membersihkan limbah setelah dibuat. Yang kedua ada atom ekonomi atau ekonomi atom. Metode sintesis harus dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir. Yang ketiga ada less hazardous chemical synthesis atau sintesis kimia yang tidak berbahaya. Memungkinkan metode sintesis harus dirancang untuk menggunakan dan menghasilkan gas yang memiliki sedikit atau tidak ada toksisitas bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang D ada designing safer chemical atau merancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan sambil meminimalkan toksisitasnya. Yang E ada safer solvent and auxiliaries atau pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Penggunaan bahan terbantu atau misalnya pelarut, zat pemisah, dan lain-lain harus juga sebisa mungkin tidak diperlukan dan tidak berbahaya bila digunakan. Yang selanjutnya ada desain for energy efficiency atau desain untuk efisiensi energi, yaitu persyaratan energi dari proses kimiawi harus diakui karena dampak lingkungan dan ekonomi yang harus diminimalkan. Jika memungkinkan, metode sintesis harus dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Yang selanjutnya ada use of renewable foods atau penggunaan bahan baru terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku harus dapat diperbarui daripada menghabiskannya jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Yang selanjutnya ada reduce derivatives atau mengurangi derivatisasi yang tidak diperlukan atau penggunaan kelompok pemblokiran, perlindungan atau diproteksi, modifikasi, sementara proses fisik atau kimiawi harus diminimalkan atau dihindari jika memungkinkan karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagent tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Yang selanjutnya yaitu ada katalis. Reagen katalitik atau selektif mungkin lebih unggul dari reagen stoichiometry. Kemudian ada desain for degradation atau desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya produk tersebut terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan di lingkungan. Real-time analysis for pollution prevention atau analisis waktu nyata untuk pencegahan polusi. Metodologi analitik perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memungkinkan pemantauan dan kontrol dalam proses secara waktu nyata sebelum pembentukan gas berbahaya. Inherently safer chemistry for efficient prevention atau kimia yang lebih aman secara inheren untuk pencegahan kecelakaan. Zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia harus dipilih untuk mengurangi potensi kecelakaan kimiawi termasuk pelepasan, ledakan, dan kebakaran.